Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Anggota Satpol PP Pasaman menggerebek pasangan muda-mudi di sebuah penginapan. Cabuli anak di bawah umur, pelaku diciduk tim Opsnal Satreskrim Polres Pasaman. Tercatat hampir 50 penderita HIV/AIDS di Darmasraya. Satuan Polisi Pamong Praja Pasaman bersama dengan polisi militer lakukan razia pemberantasan penyakit masyarakat di Nagari Sitombol, Kecamatan Padang Gelugur, Pasaman, pada Rabu malam. Sasaran razia kali ini adalah sebuah penginapan yang selama ini dicurigai sering menerima tamu pasangan muda-mudi bukan suami istri. Petugas memeriksa kamar-kamar dan mengecek identitas mereka. Saat penggerebekan kamar, tim menemukan 2 pasang muda-mudi yang diduga bukan pasangan suami istri. Saat diinterogasi, kedua pasangan muda-mudi itu tidak bisa menunjukkan identitas resmi sebagai pasangan suami istri yang sah. Mereka selanjutnya dibawa ke kantor Satpol PP Pasaman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Apabila kedua pasangan itu adalah muda-mudi yang kasmaran, maka Satpol PP akan memanggil keluarga mereka. Pada malam ini kita melakukan penertiban razia penyakit masyarakat yang berada di wilayah Kota Pasaman dan bertepatan di Kecamatan Padang Gelugur. Satu penginapan kita temukan 2 pasang muda-mudi yang bukan suami istri berada di kamar hotel dan tidak bisa menunjukkan identitas yang jelas. Namun, apabila terbukti kedua wanita itu merupakan wanita pekerja seks komersial, maka Satpol PP Pasaman akan mengirimnya ke Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi yang berada di Kabupaten Solo. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Tim Opsnal Satreskrim Polres Pasaman menangkap seorang pria yang berusia 42 tahun yang merupakan pelaku pencabulan di Kecamatan Panti Pasaman hari Rabu. Pelaku dilaporkan telah mencabuli seorang anak perempuan yang berusia 15 tahun pada bulan September lalu. Hal itu diulanginya lagi pada tanggal 6 November lalu di sebuah kamar mandi sebuah sekolah dasar di Nagari Panti. Modus yang dilakukannya mengancam korban jika tidak menuruti nafsu syahwatnya. Usai melampiaskan hawa nafsunya, pelaku kemudian memberikan uang kepada korban sebesar Rp20.000. Kasusnya terbongkar setelah korban melaporkan perbuatan pelaku kepada ibunya, yang selanjutnya melaporkan perbuatan pencabulan itu kepada polisi. Cabul terhadap korban umur 13 tahun. Dari bukti-bukti yang ada, saksi, hasil visum, psikologi forensik, sudah jelas. Dan tersangka pun pernah dari keluarga tersangka menghubungi keluarga korban untuk melakukan perdamaian. Pasal yang ditetapkan 81 ayat 1, pelindungan anak. Hukumannya 20 tahun. Saat diinterogasi, pelaku tidak mengakui perbuatannya. Tapi polisi tetap memproses kasus tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Kasus HIV/AIDS di Darmasraya mengalami peningkatan sepanjang tahun 2025. Peningkatannya pada jumlah pasien yang 49 orang. Menurut data dari Dinas Kesehatan Darmasraya, tahun 2024 lalu hanya ada 44 pasien. Kepala Dinas Kesehatan Darmasraya, Yosta Devina mengatakan, penderita HIV/AIDS bukanlah sebuah aib yang harus ditutupi. Sebab, pasien yang terdeteksi HIV bisa ditangani lebih cepat dan lebih fokus. Semua pasien dipantau oleh tim khusus Dinas Kesehatan Darmasraya. Kondisi ini
menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Pasalnya, virus HIV adalah virus yang menular, yang bisa menyerang siapa saja. Hal-hal pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan tidak berbagi jarum suntik, lakukan tes HIV secara berkala, hindari berhubungan seksual dengan orang yang terinfeksi. Kabupaten Darmasraya terjadi peningkatan, salah satunya adalah karena masifnya screening dari tenaga-tenaga kesehatan yang dilakukannya. Tenaga promosi kesehatan bagaimanapun kita memberikan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat dan mengedukasi kenapa dan apa penyebab dari penyakit ini. Penularannya seperti apa sehingga masyarakat kita paham dan tidak ada lagi masyarakat yang mengucilkan bagi penderita-penderita dengan HIV ini. Bulan Desember merupakan bulan peringatan Hari AIDS sedunia yang dijadikan momentum untuk meningkatkan kesadaran dan untuk mencegah penularan HIV/AIDS dan membantu orang yang terinfeksi untuk hidup dengan lebih baik. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.